Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ya, kalian semua, semoga baik-baik saja. Harapan terbaik aja dah semua buat kalian ya. Mendengar atau saling berbagi cerita horor memang menjadi kegiatan yang cukup mengasihkan atau menarik bagi kebanyakan orang. Bahkan nih, sudah sejak dulu masyarakat Indonesia begitu kental dengan ragam cerita horor, mulai dari yang namanya mitos hingga kisah nyata yang turun-temurun, yang terus berlanjut dan berkembang dari mulut ke mulut. Dari sekian banyak cerita horor ini yang beredar di kalangan masyarakat, salah satu yang paling menarik juga adalah cerita-cerita horor atau cerita seram yang terjadi di kampus-kampus Indonesia. Meskipun beberapa sudah terjadi nih, cerita horornya itu cukup lama, tapi para mahasiswa masih tetap senang atau asik aja gitu membahas legenda dari cerita-cerita horor di kampusnya masing-masing. Bukan sesuatu yang aneh kalau kampus-kampus di negeri tercinta ini memiliki legenda dengan kisah horornya masing-masing. Bahkan beberapa di antaranya sudah menjadi sebuah urban legend yang terkenal hingga terus berkembang ke daerah-daerah lainnya. Tapi nih, ada beberapa juga kejadian cerita horor di kampus yang baru terjadi gitu. Nah, dalam kesempatan ini Curhatan Horor akan membahas sederet cerita horor di kampus yang melegenda dan beberapa yang pernah dibagikan oleh orang-orang di berbagai media sosial. Cerita ini datang dari akun Twitter Tirshop yang tak menyebutkan nama kampusnya. Dia bercerita ada kejadian horor yang terjadi pada dosennya. Saat itu, sang dosen yang mau masuk kelas, di mana kelas ini ada di lantai 3 gedung itu, dan posisi dari kelasnya ini ada paling ujung koridor, dan kegiatan dia akan mengajar sore itu akan dilaksanakan sore hari. Ketika sang dosen nih sudah nyampe ke kelas, dia baru menyadari kalau para mahasiswanya ini memiliki atau ada raut muka yang pucat. Terus mereka tuh tanpa ekspresi juga. Tapi dosen ini gak ngehiroin nih keanehan tersebut dan tetap melanjutkan pembelajaran sampai 3 SKS selesai. Nah, yang jadi bingung, yang jadi aneh saat beliau keluar setelah mengajar, ternyata dosen tersebut sudah berada di kelas itu selama 3 hari. Terus ada lagi nih sebuah cerita horor yang datang dari salah satu Universitas Islam Indonesia, dan ini merupakan perguruan tinggi swasta nasional nih tertua di Indonesia, di mana kampus ini juga terletak di kota Yogyakarta, dan kampus ini dibangun di sekitaran area masa-masa kemerdekaan. Salah satu cerita horor yang terkenal dari kampus ini adalah mahasiswa Fakultas Hukum di sana sering dikejutkan dengan penampakan sosok perempuan cantik. Tapi ini nih yang menakutkannya. Hantu ini tidak memiliki kaki, yang selalu ada di ruang CLDS atau Center for Local Law Development Studies. Nah, si hantu wanita ini terkenal dan punya sebutan dengan nama Hantu Fitri. Namun gak ada yang tahu nih apakah wanita tersebut adalah mahasiswi Fakultas Hukum dari kampus ini atau bukan. Tapi yang pasti, jika kamu memasuki ruang CLDS ini sendirian, terlebih sehabis maghrib atau menjelang malam hari, bisa dipastikan kamu akan bertemu hantu wanita tanpa kaki ini. Selanjutnya ada cerita horor ini datang dari sebuah kampus swasta yang berada di kota Bandung. Terdengar seperti hantu baik, karena hantu ini membantu mahasiswa yang lagi mau ujian untuk bisa lulus dari ujiannya itu.
Tapi saat kamu mendapat kunci jawaban dari hantu ini, mungkin kamu akan sangat terkejut juga. Kisahnya berawal saat ada seorang mahasiswa kedokteran dari kampus ini yang harus kembali ke kampus karena jazz labnya tertinggal. Saat itu hari memang sudah malam, dan sesampainya dia di lab, mahasiswa ini bertemu dengan sosok kakek tua yang sedang bersih-bersih. Awalnya mahasiswa ini nggak terlalu acuh gitu keberadaan dari kakek tersebut, dan langsung aja mengambil jas labnya. Namun secara tiba-tiba kakek ini memberikan sebuah kunci jawaban dari nomor 1 sampai 49 untuk ujiannya akan mahasiswa ini hadapi esok hari. Bener aja, besoknya mahasiswa ini pun bisa mengerjakan ujian dengan lancar. Tapi nih yang bikin bingung mahasiswa ini dan mengejutkan dia terjadi ketika ia mau menyelesaikan nomor ujian nomor 50, karena ternyata ada wajah si kakek terpampang pada soal analisa organ tubuh di nomor 50 itu. Selanjutnya ada cerita yang datang dari salah satu kampus terbaik di Indonesia yang letaknya juga ada di Yogyakarta. Bukan karena terkenal karena kampus ini merupakan kampus terbaik, tapi kampus ini juga memiliki beberapa kisah horor yang melegenda. Salah satunya adalah keberadaan hantu dari yang bernama sebutannya Mbak Yayu yang benar-benar begitu populer di kalangan mahasiswa universitas ini, terutama mahasiswa Fakultas Ekonomi. Menurut cerita yang beredar, hantu yang disebut Mbak Yayu ini sering tertangkap di kamera CCTV. Mbak Yayu adalah mahasiswa dari kampus ini tapi angkatan lama. Kisahnya bermula kala itu Mbak Yayu sedang dalam masa-masa pengerjaan skripsi. Namun sayangnya skripsinya selalu ditolak berkali-kali. Akhirnya itu mengakibatkan Mbak Yayu ini stres dan akhirnya ia bunuh diri. Sosoknya ini seperti mahasiswa biasa, hanya saja ia penampilannya tuh jadul. Dan menurut orang pintar, Mbak Yayu ini tidak akan pernah meninggalkan kampus terbaik ini. Dan selanjutnya ada cerita horor yang datang dari salah satu kampus yang ada di daerah Jawa juga. Nah, cerita horor ini menjadi salah satu yang masih sering dibahas hingga saat ini. Ceritanya ada seorang penanggung jawab kelas yang mendapat arahan dari dosen untuk mengadakan kelas pada pukul 17.30 atau setengah 6 sore. Kelas pun dimulai, tapi anehnya saat masuk kelas nih, si dosen ini hanya terdiam dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Kabar mengejutkan pun tiba saat si penanggung jawab kelas ini mendapat kabar dari dosen yang asli sedang berhalangan hadir. Karena takut, ketua kelas atau penanggung jawab kelas ini pun akhirnya memberitahu dosen yang asli keadaan saat ini. Setelah bercakap-cakap dengan dosen asli, sang dosen pun meminta mahasiswanya keluar kelas satu persatu. Hingga giliran si penanggung jawab ini yang terakhir keluar kelas, dan sang dosen gaib itu pun berkata, "Sudah malam atau sudah tahu?" Selanjutnya ada cerita horor yang melegenda nih, yang datang dari salah satu kampus juga, di mana ceritanya nih tentang ada ruangan yang selalu dipakai untuk peralatan kesenian, yaitu ruangan gamelan yang sering terdengar suaranya ketika malam. Mungkin sudah sering, tapi kali ini cukup menyeramkan karena sang hantu mengikuti segerombolan mahasiswa. Saat itu di sebuah gedung kuliah satu, ketika hampir tengah malam, di lantai atas terdengar suara ada yang sedang nyinden dan main gamelan.
Padahal kampus saat itu sudah sepi dan tak ada pintu yang terbuka. Ruangan lain pun tak ada yang lampunya tuh menyala, mati semua. Keesokannya setelah kejadian tersebut, ada seorang mahasiswa bersama teman-temannya kerja kelompok sehabis kelas malam. Biasanya mereka akan berkumpul di gazebo area kampus, tapi karena malam penerangannya minim, mereka pun pindah tempat. Ternyata ada sosok mahasiswa yang mengikuti mereka. Salah satu teman mengira kalau sosok itu adalah anggota mereka, tapi terlihat aneh karena dia hanya diam saja. Mereka baru tersadar ketika baru kembali ke kosan masing-masing dan mereka hanya berdelapan, artinya sosok kesembilan tersebut tak diketahui siapa. Dan salah satunya ini datang lagi nih cerita horor yang cukup terkenal, yang kampus ini ada di daerah Sumatera Utara, di mana para mahasiswa dari kampus ini sangat menghindari melewati pintu 4 kampus tersebut, apalagi ketika sudah sore hari. Soalnya dari cerita yang beredar, ada sosok perempuan bergaun merah yang sering kali menampakkan diri di sekitar pintu tersebut. Seramnya lagi, konon sosok tersebut juga sering duduk di jok belakang motor seseorang yang melewati pintu 4 sendirian di sore atau malam hari. Dan datang nih cerita selanjutnya dari salah satu kampus yang ada di Jakarta yang terkenal dengan jembatan Teksasnya, jembatan merah yang menghubungkan Fakultas Teknik dan Fakultas Sastra ini memang cukup terkenal dengan cerita-cerita horornya. Salah satunya yang dialami oleh salah satu mahasiswa yang terpaksa nih pulang malam dan harus melewati jembatan tersebut. Mahasiswa ini bercerita karena tidak membawa kendaraan, ia harus menyeberangi jembatan tersebut agar lebih dekat menuju kosannya yang di dekat Fakultas Teknik. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kondisi di sekitar jembatan yang berada di atas danau itu pun sedang berkabut. Ia kemudian nih memberanikan diri menyeberangi jembatan. Saat memasuki jembatan, ia sedikit merasa takut nih karena ada bayangan bergerak di seberang jembatan. Awalnya ia berpikir itu hanyalah daun yang tertiup angin. Namun saat langkah semakin dekat, mahasiswa itu baru menyadari kalau bayangan tersebut ada rambut dan kepala yang menggantung di atas tiang jembatan. Dan selanjutnya masih ada cerita yang datang dari kampus yang sama yang ada di Jakarta ini. Kisah horornya ini datang nih menjadi sebuah legenda urban legend sejak tahun 90-an. Bercerita tentang seorang mahasiswa yang pulang malam dan masih menunggu kereta di stasiun kampus itu menuju stasiun Tebet. Kereta pun tiba nih. Singkat cerita, sang mahasiswa pun masuk ke dalam kereta dan hanya melihat nih, dalam kereta itu penumpangnya hanya terdiam, berwajah dingin dan berpakaian lusuh. Ya mungkin nih, kata dia, mengira karena sudah malam makanya para penumpang itu terlihat begitu kondisinya. Ia sendiri pun ngerasain emang lelah. Mahasiswa tak begitu memedulikan nih kondisi aneh tersebut. Hingga akhirnya keadaan semakin janggal nih saat ia menyadari kereta tidak berhenti di stasiun manapun dan hanya berhenti di stasiun Tebet, tujuan akhir dari mahasiswa tersebut. Nah, ketika turun, mahasiswa itu disapa oleh seorang satpam yang berkata, "Kenapa berjalan kaki sendirian di sepanjang rel kereta?" Dan mahasiswa itu pun akhirnya tahu kalau ia menaiki kereta hantu dan selama ini ia berjalan kaki dari stasiun kampus tersebut ke stasiun Tebet. Satpam juga berkata bahwa kereta pukul tersebut sudah tidak ada yang lewat lagi. Selanjutnya ada cerita horor nih
dari sebuah fakultas teologi atau ruang kuliah lama teologi di sebuah universitas. Fakultas ini berada di belakang area gedungnya, sehingga minim sekali matahari masuk ke dalam tempat ini, yang menyebabkan jadi lembab gitu kondisinya. Kabarnya banyak mahasiswa yang sering melihat penampakan sosok wanita yang mengenakan baju panjang putih. Meski tak ada yang tahu nama sosok tersebut, tapi banyak mahasiswa yang melihat sosok tersebut kerap duduk di tangga naik ruang kuliah. Dan selanjutnya ini ada juga cerita yang datang dari salah satu kampus Universitas Islam Negeri juga, dan ini memang tak memiliki banyak cerita horor, tapi ada satu yang terkenal, yaitu gangguan kepada para mahasiswa yang mengambil kuliah sore atau malam. Salah satunya adalah hantu yang berada di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya di kampus ini. Kata pengakuan salah satu mahasiswa, hantu itu kerap berulah dengan memainkan pintu atau mematikan lampu. Dan selanjutnya nih, ada lagi kisah horor atau cerita horor yang mungkin itu entah mitos atau legenda horor yang turun-temurun, yang sudah dipercaya dari mahasiswa yang kampus ini ada di Jogja juga, tentang larangan menyanyikan lagu di bundaran teknik dari kampus ini. Berdasarkan cerita yang beredar, kita nggak boleh menyanyikan lagu Gugur Bunga ketika berada di area itu. Konon ada sosok yang menampakkan diri dan mengikuti, bahkan bisa-bisa sampai ada kejadian mengerikan terjadi. Katanya nih konon, karena dulu ada mahasiswa dari kampus ini yang putus cinta dan memutuskan untuk bunuh diri di tempat itu. Dan yang terakhir, ada salah satu cerita horor yang datang dari kampus yang masih di Jakarta juga. Nih konon katanya, jika ada seorang yang mengendarai mobil malam hari dan melewati gerbang dari kampus ini, lalu melihat sosok wanita berkebaya merah duduk di belakang jok melalui kaca spion, kamu harus mengitari gerbang dari kampus ini untuk mengembalikannya pulang ke depan gapura gerbang kampus ini. Kalau kamu membawa pergi tanpa mengembalikannya lagi, kemungkinan sosok tersebut akan mengikuti kamu sampai rumah. Dan bonus nih, cerita terakhir, ada cerita horor dari salah satu kampus yang berada di kawasan sekitaran Pulau Sumatera, dimana pernah nggak nih salah satu atau kalian atau para mahasiswa yang suka nongkrong atau di kampusnya ada pohon beringin juga nih. Nah, kalau siang hari, kawasan pohon beringin ini yang ada di kampus ini sering dijadikan tempat bersantai karena teduh nih. Selain itu sangat ramai oleh para mahasiswa yang sedang ngobrol maupun lagi ngerjain tugas. Tapi beda cerita kalau kamu nongkrong di kawasan ini saat malam hari, karena pohon beringin tersebut sering dikunjungi oleh perempuan, 2 orang perempuan, tapi ini penampakan. Jadi penampakannya 2 perempuan kembar. Seramnya lagi, kedua penampakan dari kedua perempuan kembar ini memakai gaun hitam. Kehadiran mereka membuat mahasiswa tak ingin berada di kawasan pohon beringin tersebut setelah senja datang. Nah, itulah kumpulan dari cerita-cerita horor yang jurnal horor ceritakan dari beberapa kampus yang ada di Indonesia yang cukup melegenda dan pernah viral pada masanya. Nih, ada nggak kampus kamu? Nah, terus mana yang menurut kamu paling seram? Oke, terima kasih yang udah
mampir. Jangan lupa subscribe, like, and comment juga share juga video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai ketemu nanti